Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang memiliki sekalian alam, rahmat dan sejahtera atas penghulu kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli dan keluarga beliau sekalian. Kemudian daripada itu, pada hari ini atas permintaan pengurus pengkajian tingkat tinggi Kabupaten Aceh Barat mengundang kami beberapa kali yang tidak baik menolaknya, maka dalam kesempatan ini saya akan menguraikan sebuah pemikiran menurut pemahaman saya dalam beberapa ayat dan hadis serta pendapat para ulama fikih dalam masalah ru'yatul hilal. Bila pemahaman tidak menyentuh dengan pikiran para abu-abu dan bapak-bapak sekalian, setelah memikirkan dengan teliti, maka sama-sama kita memperbaikinya kembali. Maklumlah, karena saya belum terbiasa dalam menyampaikan masalah yang rumit dalam agama. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan dan menunjuk jalan yang benar, dan saya memohonkan kepada abu-abu dan bapak anggota majlis ini atas kekurangan dan kekhilafan supaya dapat diperbanyak maaf. Sebagaimana sama-sama sudah kita maklumi yang bahwa puasa Ramadan adalah kewajiban kita sebagai umat Islam dan merupakan salah satu rukun Islam yang 5, dan juga kita maklumi bahwa yang mengingkarinya adalah murtad karena telah menjadi hukum yang qat'i, sama halnya dengan menunaikan salat, zakat dan haji. Dalilnya adalah 1. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. 2. Hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, Islam terbina atas 5 landasan pokok: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan. Sedangkan tata cara melaksanakan puasa Ramadan sudah tidak asing lagi bagi kita umat Islam. Hanya saja yang terjadi perbedaan pendapat adalah pada menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Maka oleh karena demikian, di sini kami ingin menjelaskan masalah-masalah tersebut menurut pemahaman kami dari beberapa ayat, hadis dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan masalah tersebut. Perlu diketahui, ada 3 sebab yang mewajibkan puasa. 1. Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban yaitu 30 hari bagi mereka yang tidak melihat bulan karena cuaca mendung. 2. Dengan ru'yatul hilal, melihat anak bulan bagi mereka yang melihat hilal atau dalam kurung anak bulan walaupun orang tersebut tidak adil, dalam kurung fasik, dan juga bagi orang-orang yang tidak melihat hilal akan tetapi mempercayainya. 3. Sebab ru'yah, subut ini maksudnya. Sebut ini bukan sebut dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab itu subut sabata. Subut ru'yah di sisi qadhi dengan seorang saksi yang adil syahadah bagi mereka yang tidak melihat hilal. Dalilnya 1. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in humma alaikum faqmilu iddata Sya'ban 30." Rawahul Bukhari. Artinya, puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Maka jika ditutupi oleh awan dalam kurung cuaca mendung, niscaya sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. 2. Hadis Umar radhiyallahu anhu, qala Umar, akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitul hilal fasama wa amara an-nasa bisiyamih.
Rawahu Abu Daud wa sahhahu Ibnu Hibban. Artinya, berkata Sayyidina Umar, aku kabarkan Nabi SAW bahwa saya telah melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah Nabi dan memerintahkan manusia supaya berpuasa. 3. Hadis riwayat Daruqutni an Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yatahassatu fi Sya'ban ma la yatahassatu min ghairi, thumma yasumu li ru'yatihi, thumma yasumu li ru'yatihi Ramadan, fa inna umma alaihi udda salasin yawman nasar. Rawahun Daruqutni. Artinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW selalu menjaga bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain. Kemudian Nabi berpuasa karena melihat bulan. Bila cuaca mendung, Nabi menghitung Sya'ban 30 hari, kemudian Nabi berpuasa. Jadi saya nuhum alaihi tadi ada, bukan ada. Empat, hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. La tuqaddimu syahra hatta tarawul hilala au tukmilul iddah. Rawahu Abu Daud wan Nasai. Janganlah kamu mendahulukan bulan Ramadan sehingga kamu melihat hilal atau kamu sempurnakan bilangan. 5, hadis faman syahida minkum syahra falyasum. Oh, ayat ya. Koreksi, yang 5 ini ayat bukan hadis. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi lanjutan dari ayat tadi, ayat setelah ayat kutiba alaikum syiyam. Artinya barang siapa yang melihat bulan maka hendaklah berpuasa. Jadi masing-masing di makalah yang ada di depan kita, di 5 hadis ini dicoret saja, ditulis ayat. Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa wajiban berpuasa itu disebabkan dengan menyempurnakan 30 hari Syaban, melihat anak bulan, sebut, itu sebut jangan dipahami sebut bahasa Indonesia, itu sebut, kalau bahasa Arabnya itu subut, subut ru'yah tadi. Adapun hisab tidak diperbolehkan untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal karena sudah ada ketentuan dari syarat. Akan tetapi hisab itu boleh digunakan untuk lain demikian, seperti menentukan jadwal waktu sholat, imsakiyah Ramadan dan lain-lain. Dari 3 sebab wajib puasa di atas, yang terjadi perselisihan pendapat adalah pada sebab yang ketiga, yaitu subut ru'yah di sisi qadhi. Pendapat pertama, bila sudah subut hilal di sisi qadhi, wajib berpuasa bagi seluruh ahli negeri yang masih satu makan. Menurut perkiraan Bujairini Iqna, di bawah 24 farsah, di bawah 24 farsah, 1 farsah sama dengan 5.544 meter, 24 farsah sama dengan 133.056 meter, sama dengan 133,056 km. Pendapat pertama ini adalah pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Dalilnya hadis Kurid inna ummal. Jadi saya tidak bacakan lagi lafaz hadisnya lah. Langsung ke arti. Artinya, Ummi Fadlis mengutus Kurid ke negeri Syam, negeri Suriah sekarang, untuk berjumpa dengan Muawiyah. Setelah menjumpai hajat Ummi Fadli, kebetulan hilal bulan Ramadan, sehingga Kurid itu melihat hilal. Malam itu adalah malam Jumat. Kemudian setelah sampai kembali ke Madinah pada akhir bulan, Abdullah bin Abbas menanyakan tentang hilal. Dia berkata, kapan kamu melihat hilal? Aku menjawab, malam Jumat. Dia berkata, kamu melihatnya? Kurid menjawab, ya. Dan manusia juga melihat, dan puasa mereka itu Muawiyah. Muawiyah berkata, Abdullah bin Abbas, kami melihat pada malam Sabtu. Maka senantiasa kami berpuasa sehingga sempurna 30 Ramadan atau melihat bulan. Katakan, apakah tidak kita cukupkan dengan lihatnya Muawiyah dan puasanya? Abdullah menjawab, tidak.
beginilah Rasulullah memerintah kami. Dua, hadis Ibnu Umar, artinya Rasulullah berkata, bulan itu 29, maka jangan kamu puasa sehingga kamu lihat bulan. Maka jika mendung, maka kadarkanlah dengannya. Maksudnya menyempurnakan 30 hari Ramadan. Dari dua hadis itu menunjukkan tidak boleh mengikut ru'yah orang yang jauh yang tidak bersatu matla'. Pendapat kedua mengatakan wajib puasa ahli negeri kalau ada yang melihat bulan hilal, langsung hilal oleh jamaah atau seorang yang adil syahadah, baik satu makani atau tidak. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Tujuannya adalah untuk mempersatukan umat. Dalilnya, satu, hadis Abu Hurairah, artinya puasalah kamu dengan melihat bulan dan bukakanlah dengan melihat bulan. Bila mendung, sempurnakan 30 Sya'ban. Hadis ini jumhur ulama mengatakan wajib berpuasa bagi umat Islam kalau sudah ada yang melihat bulan dalam negeri itu, walaupun tidak bersatu matani. Dalam kurung al-mutlaq yuhmalu alal itlaqih, ini kaidah. Masih banyak pendapat-pendapat yang lain, baik dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Kemudian, bagaimana kita umat Islam di Aceh apabila tidak melihat bulan, sedangkan di luar Aceh terlihat hilal seperti Jakarta dan lain-lain? Jawabannya, menurut pemahaman kami, karena majelis isbat hanya di Jakarta, kita harus mengikuti Jakarta dalam kurung pengumuman Menteri Agama. Dan apabila majelis isbat sudah ada di Aceh, kita tidak perlu lagi mengikuti majelis isbat yang ada di Jakarta. Sebagaimana firman Allah, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah dan juga kepada pemimpin kami. Dalam kitab Sabilal Muhtadin halaman 130, apabila dilihat bulan pada suatu negeri, wajiblah untuk berpuasa atas negeri yang hampir, yaitu negeri yang muwafaqah matani. Mereka dengan matani negeri melihat bulan, dan tidak diwajibkan akan berpuasa bagi negeri yang jauh yang berbeda matani mereka dengan matani negeri yang melihat bulan itu. Bersalahan matani dan bersalahan jauh dengan khatul istiwa, melainkan jika dihukum oleh qadhi yang mukhalif, artinya menyalahi, yang mukhalif artinya menyalahi mazhab seperti Hanafi. Umpamanya, artinya qadhi yang mukhalif mazhabnya, umpamanya dengan sebut bulan pada negeri yang jauh yang tiada melihat bulan, tak kala itu wajib atas kita Syafi'iyah mengamalkan hukumnya dengan wajib puasa. Ada berapa halaman ini makalah? Jadi lekat di tengah dah baca, dapat semen wala, kita serahkan kembali kepada Abah dan kepada mustami'in al-kiram, atau sang lurasa atau yang kali tuan bacanya, tinggal mungkin apabila mungkin ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, langsung tak lagi yang senatinya anak saya abali dia ulang li tak ilmu macam ya. Jadi nanti baru tak lanjutkan yang separuh lagi. Maka bila saya lun persilakan kepada yang sebelah kanan dulu, sebelah kanan. Jadi untuk sesi pertama ada 3 orang, sebelah kanan silakan 3 orang. Pernah kadang yang kurang jelas atau nak ajukan pertanyaan yang berkenaan dengan yang kami ulun tuan baca, yang di luaran itu
Jadi pertanyaan di luar yang kalian telah baca, nya menawatnya enti. Ya, disilakan sebelah kanan kami 3 orang, tolong notulen, kita ada notulen, tolong dicatat atau langsung dipersiapkan buku catatan siapa yang sebelah kanan dulu. Sebutkan nama. Ini hana kata menganggap kamu kuat bendung. Berarti pada sebelah kanan belum ada. Saya nak tunggu, tolong arahkan di bawah orangnya yang muda-muda tujuh ni tujuh pak penanya. Tengku sebut nama, pertanyaan di halaman berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan niatan Abah Ustaz Assalamualaikum. Tuan Ibu Maidin dari tingkatin ketiga. Alhamdulillah pada kalinya saya kata ikuti tentang sebuah makalah tentang ru'yatul hilal. Tunggu, asyik aku ngan handu gambar ni. Buat. Betul. Coba. Kita. Tes 1 2. Alhamdulillah. Tunggu. Jadi gini aja. Jadi luntuala kena karena memang pengeras suara yang belum nyan tambah lagi kesediaan yang memajukan pertanyaan langsung kena pertama ya itu data gedang untuk minya. Tidak masalah. Kami agak tabuk kepada yang masalah. Artinya anak-anak hantu kami. Silakan sebenarnya dan yang lain tidak demikian. Silakan dulu. Manapun yang berkuda nanti pada siapa? Dia jadi saudara tak sesuaikan itu. Ya, silakan. Silakan. Anda pernah menghadapnya itu? Jadi tuan kenal dengan saya wajib sebagai pemikiran tuan tentang ru'yatul hilal. Mengambil kamu, berah kamu, anak berperumun adalah hilal yang masa waktu belum puasa kalian bangsa kia habis kali bagi kata itu waktunya tengok puasa habis wangan apa Allah kata waktu kemana kata teman dengan anak tak yang itu hilal kamu ya intakiah hilal terus tinggal satu yang itu punakah kata kamu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi supaya kita enggak susah mengingat, yang ada pertanyaan langsung kita suruh jawab sama Abah. Ya, itu tak dapat niat ini. Gimana? Niat ini. Tapi lebih dulu. Niatnya ada sama sekali. Jadi untuk ulang pertanyaan Abah, digampang tengkunya di sini tu ya. Di sini karena namamu gerakan katang lah katang katang arti yang tu untuk penanya selanjutnya. Jadi untuk ulangi pertanyaan Tengku di sini di kampung beliau acara puasa hana peduli hana menagar membaca masalah ru'yah hilal
Jadi pegangan bak imsakiyah yang tak beredar dari penghaju. Bangga imsakiyah kajian pun puasa, singa gitu aja puasa. Jadi pertanyaan, nasah puasa urungan? Ya, apa? Silakan apa? Jadi kalau kali ini yang akan dikumpulkan hukum itu sah sah. Hukum itu sah lagi. Karena insakiyahnya nanti kita tidak insakiyah. Nah insakiyah yang penentuan di insakiyahnya dasar 50 dan kemungkinan cuman lah. Jadi sama dengan bertanya berpegang kepada insakiyah, sama dengan berpegang kepada ru'yatul hilal. Jadi mutlak ru'yatul hilal berarti sahlah puasa itu, bukan hisab dan sebagainya. Alhamdulillah, atas pertanyaan Tunku di sini, Abah menjawab sah. Kenapa sah? Karena imsakiyah atau penghaju yang beredar di Aceh oleh ahli hisabnya, ulama-ulama Tanjung Mandung di Aceh yang sudah terkenal, seperti Abu Tanjung Muang, dan ada catatan kaki, ada catatan bahwa untuk memulai puasa kita sekurang-kurang bahasanya, narasinya lagi kita tunggu pengumuman Menteri Agama. Ya. Walaupun di masyarakat hanya agak dengar, hanya agak bude TV, hanya 1-2 aja yang mendengar. Jadi mudah-mudahan punya percayaan guna ke mulai puasa atau Tahun Raya dengan imsakiyah oleh Abah menjawab sah. Karena imsakiyahnya adalah tetap berpegang kepada pedoman-pedoman untuk ru'yah hilal. Jadi menyatakan kalian tanya walaupun hanya tamurno falak. Jadi ketentuan-ketentuan sih masalah ru'yah hilal, berapa derajat di atas ufuk yang mungkin ru'yah. Ya, jadi mandumna penjelasan, mbak catatan kaki imsakiyah menyatakan perhatikan. Jadi luntuan ulangi singkat bahwa atas pertanyaan Tengku di sini memulai puasa dengan imsakiyah yang ada bagainya adalah sah. Ya. Sudah kita cukupkan kita pada iman guna tambahan wati abati nutama hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang depannya muliakan dan menghormati Abah sebagai ayah dan Haji Tanjung Mandung, dan juga yang dimuliakan dan menghormati Abu di Tapang sebagai pating layu di Tanjung Dayah Budi Punguri, dan juga yang dimuliakan dan menghormati Abi Abah yang di Bukit Gawan, Abu Abdurrani di Melabu, dan gereja bersama Abu Pesal di Mentara sebagai Polano, juga Abun di Bakungan, dino kaji kadulu ino dilano, kadoakan butuhan badan besar pikiran sebagai tempat murajaah guru-guru yang di Dayah Budi, juga yang dimuliakan bersama, dihormati bersama keluarga Abu Tengku Nabhami, Tengku Afifuddin, dan kami
lalu doakan besar badan besar pikiran, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pada guru-guru, ketua umum, sebagai itu bersama di dalam berbahagianya semua sekali pada kaum muslimin, santri, santriwan, santriwati, dan anak wajib hormat aluntuan kepada mantan TNI yang setia kepada daya budi, ke alumni budi, padahal segadu tapi setia kan daya budi ya. Bapak Mukhtar Samalanga apa mana Aceh? Samalanga Banda Aceh. Boleh ke? Yang turut hadir orangnya. Nah, insyaallah kita doakan sabi-sabi Ibu Munan apa? Kemudian sesuai dengan persoalan yang kali dijawab oleh apa? Nyolong tuan kan tambah jauh ya. Cuma hakna pegah badu itu ya tak. Baik itu ni wawai atrawai. Ya insyaallah sesuai dengan ketan yang oleh Dr. Tuku Maidin dan kalau dijawab oleh Abah, mungkin ulun tuan bacute menuju ke tamah menuju ke tamah kata tumpuk kurung yang lebih banyak nah. Sedangkan bahkan ken bagampung kumai di Menteng, bagampung ulun tua lagi ngansi berpedoman kepada insafiyah sesuai soya pegawai insafiyah sama-sama maklum boleh katanya. Tapi menurut pemahaman ulun tuan, insafiyah tersebut hanya keluar sit dalam hadis sumu li ru'yatihi, karena ru'yahnya oleh ulama dalam kitab menulis na yuhmalu ala dhan, na imkan, na atus ilmu menyemenang puasa berdasarkan insafiyah yang dikeluarkan oleh gure-gure getanya, yang termasuk salah satu daripada surah ialah ru'yatul hilal. Karena mahlu ru'yatul hilal yang sangat salah satu apa ilmu dengan insafiyah tersebut kita memahami ilmu sudah jatuhnya Ramadan besok. Mudah-mudahan insyaallah bagaimana kepada insafiyah salah satu masuk dalam hadis sumu liurayatihi, karena banyak terdapat yuhmalu alal ilmu, salah satu ilmu masuknya Ramadan dengan terpahami melalui insafiyah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mengenai rekam jejak abadi 2 tahun atau 4 tahun yang lalu, atau mungkin masa beliau ini, sangat-sangat kita pikir abadi ini bukan jebolan Modi tapi jebolan Uwi Maramili. Yang pertama, narasi yang kalian dalam penyampaian abadi ayo selalu bahasa Indonesia dan bahasa Aceh kalian. Jadi rupanya kecemburuan sosialnya itu nih. Tahu je mungkin abadi kat habito ngabi, abi ada pegah dengan telefon yang pegah dengan galak bahasa Indonesia. Kan masalah haji buah bahasa Arab, tahu tak bahasa Arab sikap bahasa Arab, sikap bahasa Arab. Mana lagi? Yang sabe lon tuan pegah meno. Baik sape tak pegat komunikasi. Lagot ekonomi yang kena.
Mia malam mia kita bikanya rasa alam nayo tapi buat hana kita bikir. Kata kita komunikasi ngawak batak karo. Kita komunikasi ngabawa awak batak toba ke lewat tu miang. Kah lagot ilmu tanya. Jadi malam kan ketinggal bak malam. Makanya perle. Ya jadi ada Nabati sudah aktif di MPU, ketua komisi di MPU, nya aktif di Musrembang. Jadi bahasa Indonesia ke 60-20. Berarti 60 Indonesia tinggal 20 saja. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah jadi memang menambahkan. Jadi apa yang kagak oleh abang mungkin masih secara mutlak. Abati sudah menjelaskan secara detail bahawa ru'yahnya ru'yah bil hisi, jadi secara kasat mata bukan. Tapi ru'yah kasat matanya punya bulian ada bulian kalau terjadi susah, tetap baru dibantu oleh alat teropong. Ya, jadi alat teropong begitu deh tapi nah teropong deh bulian. Itu juga harus payah menyamanan hisabnya yang oleh bukan orang sembarangan orang yang bisa membuat hisab ini. Mempunyai disiplin ilmu, matematiknya segala macam. Memang Genoka dengan cara mudah dengan digital kita punyai penagihan dengan HP. Jadi Mia Jamun untuk hisabnya hansip buku terbayar kali-kali yang boleh. Jadi alhamdulillah. Jadi memang mendukung dan malah kagak jelas oleh abati terhadap punakeun jawaban ababuna. Alhamdulillah. Kemudian kita padahi sampai situ. Siapa lagi? Nanti kita bebaskan aja ni. Enggak hana payah kawasan. Kita bebaskan aja. Silakan Dengku Hasbu. Ya. Yang lain siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata tadi mempunyai guru-guru menggunakan itu makanan langsung dengan pengenalan. Yang pertama di dalam penjabaran makalah sebab wajib puasa ada 3. Salah satunya dengan melihat hilal. Dan juga salah satunya dengan pengumuman pemerintah atas wajib puasa atau hilal daripada pihak pemerintah. Berkembang kepada hadis yang bahwa ketika Ummu Fadli diutus Imam Syria, kemudian beliau melihat bulan pada malam Jumat terus berpuasa. Kemudian waktu beliau yang kena Madinah, dia tegah berjalan waktu yang kena baraja di Madinah, iringan bukan dan hilal bak malam Sabtu, sehingga dua iringan berpuasa pertama bak malam Uro Jumat dan yang kedua bak Uro Sabtu. Untuk puasa iringan memang waktu bulan terlepas berserah tengah hari. Pertanyaan, Syam atau Syria ketika hadirnya dengan Madinah, apakah dalam satu negara atau satu sultan atau berbeda, sehingga terjadi urunan mau berpuasa atau ru'yahnya masing-masing. Kedua, menyikapi suasana setiap awal Ramadan atau akhir Syaban di Tengah Aceh, khususnya karena di Aceh Utara, wabah khusus ibu kemudian. Jadi ketika lihat semua murid atau ketika sedang kumandang azan, dipegat pengumuman oleh pemerintah bahwa besok kita puasa, atau dengan bahasa lain besok ditetapkan oleh pemerintah bahwa 1 Ramadan. Sehingga secara kenyataan di tengah-tengah masyarakat
Sementara katanya berpegang kepada pemerintah sesuai dengan hadis dan 3 asbab, salah satu daripada 3 asbab. Dan juga dengan fakta tadi, kalau gukalan atih pengumuman pemerintah, gukalan atih fatwa atau fatwa daripada sang guru yang mengijazahkan mereka. Jadi otomatis masyarakat kocar kacir, terutama di dalam hal cok fadilah untuk tambang di dalam malam Ramadan. Sehingga sebahagian tempat kadang-kadang malamnya hana tarawih singoh ke puasa, dan juga sebahagian ulun dalam sebuah tempat dengan hana puasa. Sementara pengumuman kali pertanyaan daripada keadaan yang lainnya bagi urungnya sah untuk menguzlahkan diri daripada fatwa pemerintah. Sementara dalam perkara makalah yang mulia Abah sendiri itulah menyebutnya di sini di Aceh berarti hana majelis ru'yah. Sementara yang ada majelis ru'yah atau yang kada akui majelis ru'yah adalah di bawah kementerian. Jadi pertanyaan ini tuan, ketika yang bersangkutan hana berpuasa, apakah diganya yang termasuk orang yang uzlah daripada fatwa pemerintah, terlepas daripada sah dan hansah puasa kan terlepas lah. Jadi nyo dua masalah. Yang pertama karena berujuk kepadanya Syam dengan Madinah, katanya putah yang dikira perbedaan pemerintahan katanya. Dan yang kedua bagaimana fenomena yang terjadi selamanya. Jadi istilahnya kitanya tak komen atau orang yang berbicara tidak boleh berpuasa, kitanya hana kapasitas, karena bisa membahayakan atau bingung masyarakat kecil. Jadi mohon bimbingan pada yang mulia gure wabil khusus Abah. Mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Hasbub atas izin Abah. Ulun Tuan coba menjawab, nanti Abah langsung bisa memantau. Apabila tidak mengenal, langsung Abah nanti yang akan sampaikan kembali atas 2 pertanyaan ini. Tentang hadis sahabat Buno Kurib di penagihan Syria dan Madinah itu berbeda ya. Yang satu mulai puasanya di malam Jumat, yang di Syria, yang satu lagi di Madinah malam Sabtu awalnya kan kan. Jadi luntuan pegang rujuk bahwa posisi Madinah adalah sebelah utara Mekah. Kilometernya lebih kurang 400 kilometer kalau Mekah dengan Madinah. Kemudian Syria atau Syam dulu, Syria sekarang, dengan Madinah itu lebih ke utara lagi dari Madinah. Jadi jelas-jelas sudah berbeda maknanya, walaupun bukan timur barat. Untuk tambahan kita, selisih terbenam matahari antara Indonesia kita bilang dengan Arab Saudi yaitu 4 jam. 4 jam mungkin kita sering menyaksikan pada saat kita mengikmalkan Sya'ban di Indonesia karena tidak nampak bulan. Di Arab Saudi sudah nampak bulannya, karena perjalanan bulan 4 jam yang belum nampak di sebelah timur, nampak di sebelah barat selama 4 jam itu. Kalau kita hitung kilometer antara ini, contoh dulu ini, nanti jadi jawaban kepada antara Madinah dengan Syria.
jauh Indonesia atau Aceh kita bilang dengan Arab Saudi sebagai contoh, yang 4 jam tadi lebih kurang 6.000-an kilometer. 6.000-an kilometer, di mana kita dapat 6.000-an kilometer. Pesawat terbang berangkat dari Aceh ke Jeddah ditempuh waktu, katakanlah kita genapkan saja 8 jam. Kecepatan pesawat terbang rata-rata 800 km per jam. Siji demi perkapai di kapak masafah ini dengan penakun cuaca yang normal 800 kilo, artinya kecepatan 800 km per jam. 8 kali 8 sama dengan 64, jadi 6.400 km. Maka sementara di dalam makalah kita ini batas minimal berbeda matalih dalam kilometer sekitar 133 km, itu batas minimal. Jadi sudah memenuhi syarat ikhtilaf matalih antara Madinah dengan Syria. Walaupun kalau kita banding dengan Mekah, semua Madinah dan Syria itu posisinya di sebelah utara, tapi pasti bukan utara begitu saja, utara yang yang mungkin utara barat laut gitu, bukan utara tepat Tunang Baru. Nah, jadi makin utara makin barat laut. Jadi kalau barat laut, mata anginnya arti barat laut. Kalau kita banding dengan timur, berarti akan lebih dulu jumpa mana ini? Pokoknya lebih awal merumpok apa yang puasa malam Sabtu Di Syria puasa malam Sabtu ya. Jumat lah Syria. Syria Jumat, Sabtu Madinah ya kan. Artinya pada saat Syria puasanya selalu bertelat Madinah dan Syria. Telat Madinah. Lebih telat Madinah. Berarti kalau lebih telat Madinah, persis tak banding lagi Aceh dengan Saudi. Gimana Aceh dengan Saudi? Aceh dalam puasa mesti dia. Aceh puasa Sabtu, Saudi puasa Jumat. Kan tidak ada puasa awalnya puasa. Berarti mana Nanggara yang lebih berat barat, lebih kemungkinan dia nampak bulan, karena dia perjalanan bulan makin ke barat makin besar derajatnya. Nah, itu tinggal kita banding-banding aja. Mudah-mudahan demikian. Kemudian tentang perselisihan di kampung ikut gurai. Nyoke kadang hal yang kada pegahan je ikut gurai. Lekemah abu nak kata. Yang bahasa Arab ikut ta'assub. Kita mati penati buka. Nyot pemerintah kayak ditetapkan katakanlah puasa malam kayak ini ke depan ini Jumat. Ini Jumat 29 ini. Tapi punya tergenap bulan berarti hari Sabtu kapan? Nah, mana tingkat perkembangan dan kampung dan ke utara lah. Jadi cakap puasa lagi apa pegang pemerintah you puasa hari Jumat. Karena pengang kadu bulan kala isbat segala macam. Qadi kai tetapkan malam Jumat. Tapi na beberapa gure hai kan gure lain, gure Rashid. Hai walaupun hana tabut kan kamu disebut gure kan gure cita katakan. Yang pertama gure itu sendiri, orang-orang yang sekeliling gure Mia bahasa pemerintah pun lingkaran istana. Di lingkaran sana lingkaran gure amuno. Jadi yang lingkaran gure tiba pegah gure pemerintah tinggal kan. Nya memang menyegure yuk puasa malam Sabtu, iganya malam Sabtu si pemerintah hana patih pemerintah, lu patih gure ya. Maka timbul perayaan bulan puasa boh yang kiban.
yang berdasarkan makalahnya Talu Gure menang pemerintah. Kemana Talu Gure menang pemerintah? Han salah karena Taiko Gure. Lebih payah kau utamakan ikut pemerintah. Cumanya baik mesti ada pegang tu. Baik mesti ada pegang, takut balik jaro oleh Gure di sini. Yang pertamanya Gure yang hendaknya yang balik orang kakara hilamnya kakak lawan long ya yang susah sikit. Tapi ini kan ilmiah kita takaran ilmiah berdasarkan dalil. Cuma fanatik itu di satu sisi boleh, cuman hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi hukmul qadi yarfa'ul khilaf lebih kuat daripada penutuh Gure bunuh. Gure hanya masalah untuk amalan pribadi silakan. Pengen apa? Dia untuk amalan pribadi silakan. Dan tapi Gure lu yakin hana kepakat si lingkaran gonya bunuh kepakat boleh gonya hana. Cuma karena Gure sangat menghormati punya ilon, punya abu, punya abi, puasa orang satu, kamu kita orang satu. Ya, itu fanatisnya kita bertabik, tapi hal-hal objektif juga yang harus kita lihat. Lo rasa ke ya? Coba. Baik sampai temukan Gure. Ya, nah teman. Apa? Belum bola mana? Nyo penghormatan tapi pun babuno Buno dalam penyampaian Nabi imam nyembah Mbah Saudi nyo menyembah Arab Saudi tinggal tanya ikut lagi-lagi dengan pengumuman mudah tak kalau sudah abang tulis nanti abi cuma buno ikhtilaf tu sekian jam dan nyatakan lanjutan buno bak yung malu yung royahnya di pribadi masing-masing tak temu lagi tepu mayit buno salah saboh tamang sakiah karena mendasarkan ilmu menyemenan hukum tadi terapa yang bahwa khilaf menyatakan bak tempat yang hana istilah mataleng istilah mataleng di Indonesia di Arab Saudi putus puasa Indonesia hana kena istilah mataleng mungkin nyata Jakarta butuhnya di Aceh kan satu mataleng ini dan karena sesuai dibunuh 20 foot parsah otabing 20 kilo Jakarta 20 kilo dan huruf ya hilang baca ilo Jakarta ada Aceh hana ilo tu rasa hukum yang hakim terapa khilaf yang satu mataleng wa amma buno ikut Gure karena mungkin malu hadis boleh atur perorangan masing-masing hana masalah itu Gure hanti berkat dan masalahnya pun hanti ke ise sebab bunuh hanti ke ise tu rasa ini kementerian yang be ikut Gure-nya hanti lagi Gure almarhum Gure hanti tapi Gure lain dia sekian terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya yang hukum yang kita lakukan. Kalau yang hukum yang kita lakukan. Pua berarti di bertabah matawai isi berarti di nama bulannya ataupun dia walaupun kan tabah matawai yang pelai yang walaupun tapi hanya ujung buta-buta akhirnya banyak lah jadi waktu tata baru baca kitab satu ini Iyana pua berarti di Presiden Mahali yang mandu-mandungan baru bisa mengkalimah beliau batu tempat baru kami ikut mengetahui mengenai
ada masalah dulu paling kurang betul 130 kilo yang paling kurang lah tadi. Man yang kita nama Jakarta 2,000 kilometer lah tadi. Berarti tetap berarti dia lain matanya lah. Artinya mengenai pendapat dalam masalah Syafi'i mengenai lemah bulan di Jakarta ataupun tempat lain yang lain matanya tetap hanya wajib mengikuti tempat yang lemah bulannya. Walaupun renang berarti lemah kalau bulan, tapi itu tetap lagi roh lagi dia. Hanya lemah berarti puasa berurah lagi. Yang dan dalam mazhab Syafi'i lagi yang. Cuma ujung berarti di makalahnya dua buah pendapat. Pertama pendapat dari Ibnu Hajar Al-Hamad berarti dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi ketika dalam kisah, ketika dalam I'anah bakal dalam ketika terhati mengatakan berarti kadi yang khalih mazhab begitunya kadi isbatkan hilal Ramadan dan Syawal walaupun itu lama kali wajib kita Syafi'iyah mengikut isbat kadi. Bila kita hendak ikut hanya berkata turun wajib tak kata dia lagian yang dalam tawfah lagian bahkan dalam I'anah lagian dan tawati iaitu dalam 9 tadi. Artinya mengelemah bulan berarti di luar Aceh. Yang ni kalau imam tanya yang kita yang isbat imam khalif mazhab yang kita yang berarti wajib kita ikut isbat imam. Isbat qadi lah. Berarti ni qadi isbat di qadi Jakarta berarti kita payah kita ikut. Jadi payah puasa, ni hanya puasa payah kata dulu ya. Cuma kalau begitu berarti yang qadi Jakarta nanti qadi mazhab Syafi'i tu qadi berarti mukhalif mazhab. Jadi cerita itu benar berarti. Cuma tanggal tu nak tinggal le berarti 5 buah menteri agama berarti di Asia Tenggara ni qadi pakat supaya menentukan awal Syawal dan awal Ramadan tak ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dapat mazhab Hanafi kalau dah boleh batal tempat wajib berarti dia puasa pada tempat yang lain walaupun ikhtiar makalai. Jadi al-ittihadul ummah tujuan dia ikut mazhab Hanafi dia karu umat dia bersatu umat. Dia umat yang punya pada bulan boleh kena lagi dan sebagainya lagi. Jadi dia persatuan umat sehingga dia ikut limang buah menteri agama Asia Tenggara iaitu mazhab Hanafi. Jadi bila ada tinggi menteri agama Jakarta berarti kaki isbatkan menyatakan di 5 bulan tahu tempat wajib puasa mantap Indonesia berarti wajib tak ikut gitu ya. Hanya tak ikut berarti dia kata lah dulu. Cuma pada betul jangan berarti dia mukhalif mazhab kita. Itu cerita benar Bakun Badung kami pakat berarti dia Menteri Agama Asia Tenggara ikut mazhab Hanafi supaya ke umat lah. Ni kalemah berarti bulan tahu tempat na isbat imam na isbat qadi wajib ikut seluruh isi nanggrohnya lah. Makanya katanya menyatakan ataupun berpedoman kepada pendapat Ibnu Hajar menacir I'anah dan Sabilal wajib tak puasa bila karena isbat menteri agama walaupun dengan mazhab Syafi'i tapi pada hakikatnya kita mukhalif mazhab dia kita ikut mazhab Hanafi ya kenyang tak apa kemudian cerita terus dia nak ingat lagi mungkin Abu Qutbah mungkin ingat waktu dan bagi di Menteri Agama Mufti Ali Yuhai ni Menteri Agama berarti dia Tunggu Muhammad Saleh Harun Tunggu Muhammad Saleh pakai di Ron Aceh hantaban puasa dan kamu di Nau dengan Jakarta pakai hantaban
Dia jawab pada masalah ini kerana dia dasar hisab. Kamu dasar royah. Yang menang berarti khen berarti menteri agama. Yang menang kamu royah tu. Jadi kamu royah cip, yang menang kamu siap mengikut lagi keputusan yang menang menteri agama. Dua masalah. Gejak abudi kena uji. Mantang nak buat ini, ingat yang kan? Jadi saya tunggu ilmu yang mandung. Dia pula saya tayang. Jadi ahli tunyan almarhum Abu Hutayo hanali akalang ulun. Apa karena Abu Jakarta tetap puasa Daurah Raya. Dan sampai wafatnya almarhum Abu Hutayo menyegolomna buah pematalangan tip-tip malam tak cawal mendawa-dawa apa yang kitab nak dibudi saja. Tapi dia keluar tu masalah kalau pula keputusan berarti dari bukan dari Menteri Agama Jakarta sehingga Abu mulai puntunyan tanpa meninggalkan tetap keban pengumuman Jakarta lagi yang ikut. Mungkin Abu tinggal hanya tinggal sebab aku ini mantap. Ingat atau yang tadi? Cuman Abi bilang ingat. Ingat sih. Ingat betul. Punya tadi ada video. Cuma Mia Iyu berapa video? Iyu video bijak. Ni ada jawab, ada jawab ingat dia kalau kau kenal. Ya. Video waktu. Sang video waktu. Ya. Bapa betulnya tu yang ketua dia urus video hotel. Kami anak kita tengok, kita dengar yang urus yang ubah. Baik tu pasal tengah nandung kena tuan. Tapi kamu dengar bahawa khen tu masalah bahawa Menteri Agama Jakarta ni kadasar royah. Jadi yang menang kamu dasarnya ikut juga Jakarta. Mau waktu tekalan kita tengok Menteri Agama Mufti Ali yang jadi pendapat waktu kalimah atau waktu karoyah atau tempat puasa mantap Indonesia. Setiap yang kau bertaklid kepada mazhab Hanafi. Ni yang mazhab Syafi'i hanya ke kalam tabah matane ataupun lain-lain mata lain. Yang kengkar jelas lah kali. Dan apa berarti Ibnu Hajarnya atau Syafi'i je. Jadi pendapat Ibnu Hajarnya berarti atau mazhab Syafi'i je. Sehingga kekeningan wajib kita Syafi'iyah mazhab Syafi'i mengikut berarti isbat qadhi yang dari Jakarta lah. Ya. Kemudian masalah antara Madinah dengan Syria. Dengan Syria. Mana kilometer juga lagi itu naik 10 habis kita pun lah kan. Ini siapa bang lah? Ini lagi nak lagi, jelas tadi. Jadi mana tadi? Jadi antara berarti di Syam ataupun Syria dengan Madinah yang kajian-kajian istilah matalek. Mengenai istilah matalek ni dasar macam Syafi'i hana ikut. Tapi no kerana istilah matalek pun kerana lain tadi. Dia yang berita ni. Ni lain matalek yang berarti kajian dekelek kerana lain matalek berarti hana ikut. Berarti Ibnu Abbas hana ikut berarti Muawiyah kerana macam lain. Tapi pun yang kerana Islam Tanah pun kerana lain tadi. Tapi Muawiyah juga tadi, Ibnu Abbas juga tadi. Jadi ni kadi yang ni hana ikut dah saja. Ya, kan? Jadi kita kelaju saya takkan berarti Ibnu Abbas hana ikut Muawiyah kerana itulah kadi di Syam itu Muawiyah. Lain kalimah bulian, kaki sebab lemah bulian, kaki bagi wilayah jangan mentang-mentang. Adapun berarti di wilayah Madinah kerana kadi Ibnu Abbas, makanya hana tu hukum berarti di wilayah kadi Muawiyah sampai itu kepada Madinah. Menanci bila terjadi di lemah di Madinah lagi nanci hana tu kepada iaitu darah Muawiyah kerana lain-lain kadi lah. Jadi boleh jadi dua kemungkinan. Boleh jadi berarti kena apa? Kena berarti di lain masalah. Boleh jadi kena lain kadi. Tapi lebih cenderung kepada lain
lain qadi sebab kun Ibnu Hajar menyebati lain qadi kali tino qadi ni hanami ikut kecuali berarti ni qadinya berarti yang lain mazhab dia menyo qadi lain mazhab dia kaki sebabkan hukum berarti wajib puasa yang wajib kita ikut berarti isbat qadi batawan negara yang lagi contoh dia mapalah tu Madinah berarti dengannya yang lain-lain wilayah wilayah qadi berarti di Muawiyah hanatu kepada wilayah berarti di Madinah ni. Jadi sehingga kun Ibnu Abbas hakaza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laganya bayu zaman yang di Rasulullah. Kubar. Jadi berarti lain bayu pakan tadi. Kena lain qadi lah. Dah. Video jak orang video jak kurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya Naya mantan tadang mazhab Syafi'i, qadi mazhab Syafi'i yang tetap katanya hanya ikut Jakarta. Takkan karena dasari ikhtilaf mata lain. Tapi mengatakan pendapat Ibnu Hajar Syafi'i sih mengatakan pendapat berarti Ibnu Hajar Syafi'i sih berarti waktu karena isbat berarti di Jakarta berarti kita Aceh saya ikut berarti Jakarta lah lagi. Hana tak ikut lagi turah bunuh wajib Jakarta. Hana tak ikut turah kada turah. Jadi lagian pengasan walaupun mana-mana udih dan sebagainya dijual lagi ya. Berarti apakah kita ikut Jakarta ni berarti dia? Puna wajib tak ikut. Menurut Ibnu Hajar wajib tak ikut Jakarta. Maka sebab tak ikut kena berikan qadi dengan berarti urung mazhab Syafi'i, tapi ka pendapat berarti pendapat Hanafi. Nya menolak tadi. Walaupun dia dengan Syafi'i bila pendapat lagi pendapat berarti Hanafi, berarti Hanafi ada. Berarti qadi mukhalif mazhab. Lagi contoh dia tanya tajak Arab. Waktu tajak Arab waktu sawah pun kata peh bina nguragam. Tapi ada tepeh kan ada tu semayang li dia ni. Kerana tekuk mazhab Hanafi. Berarti itu Hanafi je. Walaupun dia Syafi'i Syafi'i waktu tu kita nyata ketawa berarti itu masalah ke Hanafi. Jadi nyamban. Jadi dia kata suratan gitu. Lima lagi yang gitu lah. Berarti lain ini hanya lain itu lah. Memang membaca dalam kitab-kitab itu sampai amat tadi no. Bandung kita tahu kerja. Tapi ini berarti di Ibnu Hajar waktu kita paham berarti ada ini nawi ini dalam kitab jemuk sehingga dia pendapat dengan dia Syafi'iyah wajib tak ikut berarti dia isbat menteri agama walaupun menteri agama kalau lain mazhab dengan mazhab jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abah sudah menjelaskan panjang lebar dari percayaan Tengku Hasbi tadi. Maka sebelum kita silakan ayah di Sumok, sikit saja waktu kepada Abati. Setelah Abati habis sikit lagi untuk kita serahkan pertanyaan kepada ayah. Lun tuan bacut ya. Kali disampaikan Abah insya-Allah elemen pertama cuma pelet teku Abu ketapang dengan Abah pu ikhlas matalah pu ikhlas pendapat. Jadi kalau Abu ketapang tu dah le jauh nama. Sebelum Abu Dawud Abu Taham
Abu tahan sikit. Jadi ini ada yang mulai pejabat tinggi pun ada yang mulai naik kelam tu. Abu, lu tamat terhadap penjelasan apa Abu? No? Jadi backtrack melihat penjelasan Syria dengan Madinah yang sudah dijawab oleh Abah, itu lebih cenderung kepada perbedaan qadhi, perbedaan daripada perbedaan matani. Itu ada kemungkinan. Ini kepada kita mustami'il kiram mandum. Ini jadi PR kita. Bawa tambahan sikit Abu. Kenapa? Sebab berbeda yang tidak kita bahas di sini, bahawa Muawiyah yang di Syam dengan Ibnu Abbas yang di Madinah. Coba kita, ini PR kita buka kitab lagi. Kalau dalam kitab klasik kita tidak ada, kita bisa baca kitab-kitab lain. Apakah ada unsur politisnya? Unsur politik bahawa Muawiyah bin Abu Sufyan ini kan fanatik kepada Utsman. Ini politik khalifah. Apakah ada unsur itu sehingga terjadi perbedaan antara Muawiyah dengan tadi Ibnu Abbas? Ini pertanyaan aja dan tidak perlu dijawab sekarang. Ini PR kita. Mari kita silakan Abu untuk menjawab pertanyaan Abah, tetapi rumus kita tidak memasukkan bola dalam gol sendiri. Silakan Abu. Waalaikumsalam. Yang dihormat Allah, yang dihormat Bapak Muhammad, yang dihormat Tuhan, yang dihormat Tuhan, anak Abdian, Tuhannya, anak Hari. Nama Allah, beliau sangat bersemangat, kenapa bersemangat? Mengenai di mana puasa. Puasanya semua ni, puasa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ni, mengenai puasa dengan alhamdulillah, buka dengan alhamdulillah. Semua menurut hamba-hamba penanya apabila kalau mahu tidak dulu, beliau wajib ikut di sebelah barat. Semua ia ikut sebelah barat. Sebenarnya dia tunggu mana. Namun sebelah barat itu hanya berlaku baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan sebelah baratnya tempat-tempat melihat bulan adalah di Gunung ataupun di Gunung Merapi tempat luar. Mana mungkin benar muang-muang itu tuan mana hanya ikut Jakarta dengan kemudian agak yakin di Jakarta betul yang bernama warna pengumuman kadang-kadang sama tempat yang memang ada benar, kadang-kadang yang biasa diembangnya tempat ada benar dan hanya benar berapa derajat sah benar. Kadang-kadang memikir di ulama adatnya mulai mana di penggah derajat benar, kadang-kadang hal lemah kematlah dalam pandangan ulama beliau lemah kematlah kalangan tempung waktu payah betul. Namun beliau hal lemah kematlah kalangan tempung kadang-kadang di bawah nol ulama adat hal lemah kematlah. Mungkin ulama-ulama ataupun apa-apa kita yang adatnya agak kurang yakinan, tapi bukan kita abu-abu ataupun orang yang ikut kamu. Memang kalau punya apa pula menurut menang masalah ikut beliau Jakarta betul, ikut kepada ilmu karena beliau ilmu makna luar hanya menang masalah. Apabila lemah dan ilmu dan berat wajib warna anak pandang lemak kalian. Nah, mana? Semuanya itu karena di kamu masalahnya mana? Nanti gue tidak tahu. Apabila di kuat umatnya karena anak di pernah ada beliau tidak mengingat. Sehingga nggak nak ngomong lagi. Ya, makanya itu yang berian. Yang ada juga ada apa? Kita yang dia maunya takut, menurut bukan yang nama apa. Cuman untuk orang lain, menurut bukan yang nama lain. Karena yang hanya yang ini, tak hanya masalah. Karena itu kuasa
atas nama yang ini. Menyokana yang ini kantang asal. Menyokana yang ini kantang terbuka. Maka demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi lagi-lagi aku mengamalkan roh kalian mentingkan kau kalian. Tak kurang bersak, tak kurangnya, tak kurang deh. Kadang-kadang sulit. Jadi kadang-kadang. Padahal itu saksi yang kalian itu disumpahkan. Yang kalian bolehnya baru diispat, boleh diagama, disumpah oleh. Jadi kalau sumpah kerja di kalian ini. Hanya boleh berjalan. Sebab orang yang kalian punya sumpah kalian, orang ru'yah BPL. Langsung ke kalian. Maka pada kalian yang kerja, anak kerja, mengawati dia orangnya hanya langsung ke kalian, yang berkata kalian, kalian kerja, boleh kerja, tapi kalau langsung ke kalian mengapa? Walaupun dipakai alat pun, tapi yang nak kata, tapi di kalian ini tetap mengapa? Oleh pura-pura bagi kalian berking alat, tiba-tiba kalian belum ditidik, kalian ditidik lagi. Abu wate. Jadi berarti urung yang kalian pasti kalau kalian hanya mata ada jalur kalau dah ada lihat, hasilnya kalian ada kalian. Ya, cuma jadi kan kita kalian ya, dah urung tanya ada kalian. Jadi ya kalau nanti hanya lagan. Ya, cuma menyenga tasuk dia ada guna lagi. Mengenai tasawufnya hanya bicara itu hanya lah. Jadi berarti kesimpulanlah bagi orang yang ikut Jakarta yang sebagai alasan. Kan berarti itu mana belum hanya tetapi ikut Jakarta. Ikut Jakarta. Kan kalian belum. Padahal lagi guna masalah bagi di puasa orangnya lebih sebab. Pertama lepas sempurna lepas saban. Yang kedua lemah dalam bulan boleh kita yang kalian ataupun huruf yang ini. Yang kedua na isbal qadi. Namanya qadi yang berarti mazhab Syafi'i, isbal lagi mazhab Syafi'i. Namanya qadi yang mazhab Hanafi lagi mazhab. Jadi berarti namanya ke atas kita Hanafi terlalu lagi. Sebab haba Ibnu Hajar, haba Imam Nawawi dan yang kata hoji. Sebab Ibnu Hajar yang terpahami lagi karena dia faham pendapat Nawawi dalam kitab Jumu'ah. Jadi berarti dia la mazhab Syafi'i menyukannya berarti dia isbab qadi mukhalif, hukum dia wajib tak ikut isbab qadi dia. Walaupun khilaf mutalaq dan sebagainya ada. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya punya kebiasaan setiap turnamen gol bunuh diri ada terhambat tak bunuh diri, tetap bunuh diri. Ya, cuma khawatirlah karena ini hanya lain draw dengan tu. Ya, itu ada masalah. Malah ada diabi pembunuh pegah bek peluk gol lambat drawnya pegah mantong. Ini tak betul naik betul. Jadi tidak ada masalah. Kami cukup senang, cukup bahagia, cukup semangat. Berarti abah walaupun dalam kondisi agaknya, tapi semangat. Abu pi bangga dengan acaranya. Padahal 5 orang kan nak debi dalam tika. Tapi bagi fikirnya, holnya, mesapa orang mandum, gebi tenaga Tuhan. Ini luar biasa aja. Ya, rupanya tidak ada masalah. Jadi mandum-mandumnya bisa kita serap dan bisa gunakan je ketambahan ilmu bagi kita yang mandum. Jadi alhamdulillah.